Untuk membahas lebih lanjut apakah kebijakan memperpanjang masa dan perluasan ganjil genap di DKI Jakarta layak dilakukan atau tidak, kita akan membahasnya dengan Bambang Prihartono, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dan Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Bambang Pri dan Mas Agus, terima kasih sudah hadir bersama saya. Pak Bambang, terlebih dahulu Pak Bambang, kita ketahui bahwa perluasan sistem ganjil genap ini akan diperpanjang sampai Asian Paralympics selesai, yaitu pada 13 Oktober nanti gitu. Tapi sebetulnya bagaimana evaluasi penerapannya sepanjang Asian Games kemarin? Ya, sebelum disampaikan masalah evaluasi, kita masih punya perhelatan besar lagi ya Mbak Ani ya. Ada ASEAN Para Games yang insya Allah akan dilaksanakan pada awal Oktober. Sehingga kebijakan rekayasa lalu lintas, saya pikir kita tetap pada 3 paket kebijakan. Yang dulu kita coba lakukan uji cobanya, kemudian Agustus kita implementasikan. Nah, saya mengulang kembali bahwa ada 3 paket kebijakan sebenarnya. Yang pertama adalah terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas, yaitu di dalamnya ada ganjil genap. Yang kemudian penyediaan angkutan umum, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan logistik. Nah, 3 paket ini memang harus saling terkait, tidak bisa terpisah. Oleh karena itu, saya selalu mengulang bahwa ada 3 paket kebijakan yang akan dikerjakan. Nah, sekarang ASEAN Games 2 hari lagi akan selesai, insya Allah. Dan alhamdulillah sebenarnya pelayanan transportasi kita dari panitia mostly hampir tidak ada komplain, alhamdulillah. Bahkan kita berhasil melayani transportasi point to point tidak lebih dari 30 menit. Nah, selama implementasi ada pergeseran yang luar biasa, perubahan mindset. Pertama-tama kami memberi apresiasi pada masyarakat, Mbak Ani, bahwa masyarakat membantu kita ya. Mereka patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Saya pikir ancungan jempol ya, 2 jempol nih buat masyarakat. Untuk masyarakat. Dan kemudian kalau kita lihat data-data yang ada, terjadi pergeseran atau peningkatan angkutan umum, pengguna angkutan umum. Hampir Transjakarta mengklaim sampai 40%. Komuter lain 20%. Nah, yang luar biasa adalah yang buat saya ini menjadi agak kaget juga, terjadi penurunan CO2, Mbak Ani. Target kami kan 20%. Hasil hitungan kita kemarin evaluasi itu mencapai angka 28%. Nah, inilah sebenarnya di atas target, ya? Iya, benar. Inilah yang sebenarnya kami harapkan bahwa ke depan Jakarta akan semakin ramah, semakin sehat. Kita akan menunjang program Langit Biru, ya kan? Jadi pengendalian kendaraan ini bukan semata masalah kecepatan, kemacetan, tapi yang lebih penting ada tadi masalah tadi kesehatan lingkungan, masalah gas buang CO2. Kenapa? Kalau memang CO2 akan turun, temperatur akan turun, Jakarta ini akan semakin nyaman. Buat pengendara angkutan umum akan semakin nyaman juga. Karena untuk mencapai angkutan umum kan mereka harus berjalan kaki. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah sekarang orang waktu tempuhnya terasa semakin cepat, ya kan? Terpotong bahkan hampir 50%. Iya, tapi Pak Bambang, ini angkutan umum benarkah sudah nyaman? Mas Agus gimana melihatnya? Oke lah ada peningkatan, tapi apakah benar-benar pertama sudah nyaman dan ada perubahan perilaku begitu? Gini, pertama kan pembatasan ini idealnya itu dilakukan setelah transportasi umumnya terkoneksi dengan baik. Nah, kita ini memang belum terkoneksi karena persoalan rerouting belum selesai-selesai. Nah, sekarang kalau nyaman, ya kita nyaman pakai yang Transjakarta mungkin. Terus kalau KRL sih memang fungsional saja, karena tidak ada komuter yang lapang kita duduk, ya kecuali jam non sibuk. Tapi intinya peningkatan pelayanan, peningkatan kecepatan, kemudian penurunan emisi, itu kan sesuai dengan Paris Agreement. Kita harus turunkan gas rumah kaca cukup drastis, itu sudah masuk. Ya, paling tidak sudah ada, meskipun tingkat polusi itu terkontrol ketika di daerah-daerah tertentu pada saat-saat tertentu. Ini yang perlu ditingkatkan lagi. Tapi sekali lagi pembatasan ini memang sudah suatu jalan yang tidak ada lagi keluar kecuali dibatasi. Dibatasinya pakai apa? Ya ganjil genap. Meskipun itu belum sempurna karena apa? Penindakan hukumnya belum bisa sempurna. Karena polisi hanya pakai kasat mata melihat plat nomor. Kan harusnya di-capture oleh kamera CCTV bahwa nomor itu melanggar lalu dikirimkan ke rumah. Persoalannya kita belum punya ERI, Electronic Registration Identification. Karena ada temuan-temuan bahwa ada plat nomor yang diakali. Dan sebagainya. Ya, jadi saya berharap WTIJ bisa lebih
mengarah ke sana sehingga capture nanti ada ERP segala macam itu sudah masuk. Sehingga polisi tidak perlu lagi ada berkeliaran di jalan lah. Polisi hanya untuk keamanan kita. Baik, integrasi, interkoneksi ini apakah nanti akan segera diperbaiki Pak terkait dengan perpanjangan perluasan sistem ganjil genap? Iya, benar Mbak Ani. Tapi tadi pernyataan Pak Agus saya bagus sekali. Sebenarnya pelayanan angkutan umum ini harus menjadi alternatif. Oleh karena itu kita harus mengintegrasikan antar moda. Bahkan juga kita harus mengintegrasikan tiketing. Nah, kami sekarang lagi menyiapkan sistem tiketing, sehingga hanya ada satu nanti tap in dan tap out. Mereka pindah dari komuter ke MRT itu dengan mudah. Kami beri pelayanan-pelayanan yang mudah pada masyarakat. Kenapa? Karena pesaingnya adalah mobil pribadi, yang saya pikir untuk melawannya agak susah, ya. Cukup nyaman, ya. Kenyamanannya luar biasa gitu. Itu targetnya kapan Pak Bambang? Nah, sistem tiketing tahun ini harapan kita sudah selesai semua, dan alhamdulillah Pak Menhub sudah menyampaikan surat ke Gubernur Bank Indonesia mengenai spesifik teknisnya. Sehingga dengan sistem tiketing yang terintegrasi, saya pikir itu memudahkan untuk masyarakat. Ini sampai ke angkot ya, seperti yang wacana OKO Trip kita sampai dari baru berjalan di beberapa mulai dari tempat first mile ya kan. Jakarta kan punya OC itu kan. Kemudian sampai last mile. Memang benar yang sampai Pak Agus, kita agak punya PR yang cukup berat nih di first mile sama di last mile, ya kan. Oleh karena itu, pertama kita bangun backbone-nya dulu, ya, kemudian nanti kita mulai berpikir dengan first mile-nya. Saya sudah roadshow ke Bupati Wali Kota untuk segera membangun angkutan-angkutan yang lebih kecil ya, supaya mereka bisa menjangkau sampai ke permukiman-permukiman. Misalnya di Tangsel ada Trans Anggrek, kemudian di Bekasi ada Trans Patriot. Betul-betul Jabodetabek terkoneksi begitu ya, dan terintegrasi. Itu mengurangi motor. Itu akan mengurangi jumlah motor. Tapi Pak Bambang, sebetulnya payung hukumnya nanti apa kalau misalnya mau ada perpanjangan perluasan sistem ganjil genap ini? Karena yang sekarang kan Pergub 77 ini hanya selama Asian Games, dan ini kalau jadi berlaku mulai Senin loh, tanggal 3. Ya, jadi payung hukum itu bergantung kewenangan dari status daripada jalan itu. Kalau ruas jalan itu statusnya provinsi, berarti kewenangannya ada di gubernur. Tetapi kalau dia sifatnya jalan nasional, jalan tol adanya di Kemenhub. Contoh ganjil genap di jalan tol itu ada di Permenhub, ya, di Kementerian Perhubungan. Tetapi kalau bicara perluasan sistem ganjil genap di luar Sudirman Tamrin, MT Haryono, Gatot Subroto, itu adalah kewenangan Kementerian Perhubungan. Tetapi BPTJ dalam hal ini mengkoordinasikan. Karena bicara transportasi kan borderless, Mbak Ani ya. Tidak bisa, oh ini DKI, oh ini Tangerang, ini Bekasi. Tapi bicara Jabodetabek. Tapi kan payung-payung hukumnya juga harus jelas. Jangan di sisi sini payungnya ada, di sisi sini belum ada payungnya, begitu. Nanti kena pasal. Payung hukum itu penting. Kenapa? Untuk penegakan hukum di lapangan. Itu yang saat ini masih dianggap karena kepolisian nggak bisa menegakkan hukum kalau tidak ada payung hukum. Baik, kita masih akan melanjutkan diskusi ini terkait masih diskusi soal infrastruktur, perubahan sikap, apakah benar-benar sudah terjadi dan bagaimana lebih lanjutnya ke depan. Sesaat lagi Pak Bambang dan juga Mas Agus. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, saya akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Bambang Prihartono dan juga Agus Pambagio di sini. Ke Pak Bambang Pri lagi, Pak Bambang, memang harus diakui, ada beberapa perbaikan seperti yang tadi sudah Anda sebutkan bahwa lalu lintas relatif lebih lancar, lalu CO2 berkurang. Tapi kan masih ada mereka yang dirugikan gitu. Ada gerundelan-gerundelan seperti jarak tempuh yang relatif lebih lama gitu. Lalu juga ada tuntutan kalau misalnya punya mobil plat ganjil atau plat genap, artinya kan hanya bisa dipakai setengah bulan, Pak. Setengah bulan sisanya nggak bisa dipakai, apakah bisa pajaknya setengah, seperti itu. Nah, untuk mereka yang merasa transportasi publik belum nyaman, lalu ketidakpuasan lah dengan aturan-aturan ini, apa yang akan dilakukan terhadap mereka? Apakah harus bersabar begitu dan dikorbankan? Baik, jadi kami selain memikirkan masalah transportasi, yang which is udah menemukan modelnya, sekarang kami juga memikir bagaimana solusinya yang rekan-rekan kita atau stakeholder yang istilahnya quote-unquote terganggu. Ya. Misal contoh kemarin ada komplain dari retailer di mall-mall, ya kan? Mereka terganggu dengan ganjil genap, pendapatannya berkurang. Alhamdulillah dengan Asian Games kemarin ternyata malah meningkat 40%. Bahkan saya makan di restoran di FX diskon 20%.
Nah kemudian ke depan apa? Ke depan memang kita sekarang mulai memberangkatkan angkutan massal kita mulai dari mall to mall. Kita sudah mulai misalnya waktu ganjil genap di jalan tol di Japek kan gitu. Kita dari Mall Mega City.